Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan serta kita ta'zimkan para ahlul bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibnil Habib Hasan Baharun selaku pembina dan penasihat di Majelis Darus Shalihin Al-Mubarak. Begitu juga para habaib yang lainnya yang hadir pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, khususnya ada Al-Habib Ama Al-Hasni, Al-Habib Hamzah Al-Atas, ada Al-Habib Lutfi Al-Hasni, dan Al-Habib Mustafa Al-Idrus, dan habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Begitu juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para kiai, para alim ulama, khususnya kiai kita bersama yang selalu menerangi desa kita dengan ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa, sehingga desa kita insya Allah menjadi desa yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orangnya semua yang ada di desa Raci diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara beliau, yaitu tidak lain dan tidak bukan kiai kita bersama, Kiai Faisal bin Kiai Ahmad Baidawi, yang sama-sama kita doakan beliau semoga beliau panjang umur, sehat badan, terus diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita di jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua selamat fid dunya wa fil akhirah. Begitu juga para kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau semua. Begitu juga khususnya saudara kami Akhinal Mahbub, yang mana beliau datang dari Hadramut, tidak lain dan tidak bukan tujuan beliau juga ingin menghibur kita yang ada di desa Raci, yaitu Sayyidil Hamzah Al-Atas. Masya Allah, benar-benar sudah bisa menjadi warga desa Raci sekarang beliau ini. Masya Allah, sudah bisa menjadi saudara kita. Kemarin waktu pembukaan membawa lagu Alamati sama Padang Bulan. Sekarang beliau nambah lagi lagu Wali Songo. Masya Allah, benar-benar beliau cinta sama kita semua. Alhamdulillah kita dijadikan saudara sama beliau. Masya Allah, jauh-jauh dari Hadramut ini Munsyid kita datangkan, bisa bergosida dengan bahasa Jawa. Luar biasa, kita punya saudara. Kita doakan beliau Masya Allah panjang umur, sehat badan, qabul hajat, amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang kami muliakan, kami hormati, dan kami takdimkan Bapak Kepala Desa kita yang selalu menaungi kita dengan fasilitas yang sangat luar biasa, dengan penempatan yang sangat luar biasa, yang mana beliau menjadikan pendopo ini untuk ladang ataupun untuk tempat majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan akhirat, urusan Nabi Muhammad, urusan Allah Subhanahu wa taala beliau siap pertaruhkan. Masya Allah, Bapak Muhammad Tomo kita doakan, Masya Allah, semoga dengan beliau memberikan fasilitas yang sangat luar biasa di balai desa ini, kita doakan semoga ini adalah bekal buat beliau nanti kelak fi yaumil akhir. Dan ini adalah bekal beliau selaku sebagai Bapak Kepala Desa, sebagai Bapak Kepala Desa yang adil, yang makmur, yang Masya Allah membuat sejahtera kita selaku masyarakat Raci. Kita doakan beliau terus panjang umur, sehat badan, terus bisa membimbing kita
terus bisa memberikan fasilitas kita sehingga dengan mudah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan satu poin lagi yang Al-Fakir ingin sampaikan kepada antum-antum semua, yaitu tadi dengan kedatangan gurunda kita, guru mulia kita, Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin, yang mana beliau menyempatkan waktunya, padahal beliau sekarang lagi sibuk. Beliau ada musyawarah di kantor dengan para dosen, dengan para pembesar, akan tetapi beliau meluangkan waktunya sedikit karena cinta kepada kita semua, karena cinta kepada kita yang ada di Desa Raci. Beliau kangen kepada kita. Maka daripada itu kita jangan sia-siakan guru kita yang sangat luar biasa, yang sangat memberikan perhatian kepada kita. Kita memiliki guru yang silsilahnya jelas, intisab nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah berkat Abuya Habib Zain, beliau menghadiri majelis kita, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kita, inayahnya Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kita, ampunannya Allah Subhanahu wa taala akan menghujani kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga Abuya terus bisa membimbing kita sehingga kita nanti bisa dipertemukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para jamaah Majelis Darus Shalihin Al Mubarak dan para ibu-ibu yang sangat luar biasa menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ini. Insya Allah antum-antum semua yang hadir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kepada para panitia, baik ibu-ibu muslimat ataupun para panitia Majelis Darus Shalihin Al Mubarak, dan khususnya teman-teman kita daripada Remas An-Nur yang sangat luar biasa melantunkan gosidanya, yang sangat luar biasa antusiasme dan menyupport luar biasa kepada majelis kita. Antum-antum semua yang insya Allah akan pertama kali disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita sama-sama bisa kembali bertatap muka setelah majelis kita libur selama 2 bulan. Alhamdulillah, kita sama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digerakkan hati kita, digerakkan jasad kita, kita dipilih berkumpul di tempat-tempat yang baik. Kita dipilih oleh Nabi Muhammad SAW dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang insya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang dimelencengkan hatinya oleh Allah, yang ditutup hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh akan rahmatnya Allah, mereka jauh akan majelis taklim. Akan tetapi alhamdulillah, kita semua bisa kembali menikmati majelis taklim seperti ini, dan majelis ini nanti akan menjadi saksi bagi kita nanti fi yaumil akhir. Majelis ini kita melantunkan kebaikan, kita dari tadi melantunkan maulid serta gosida-gosida. Apa yang kita lakukan di dalam majelis ini kelak fi yaumil akhir akan menjadi saksi bahwasanya kita telah berjuang untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak rugi, karena tempat seperti ini dikatakan raudhah min riyadil jannah. Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian lewat daripada taman-taman surga, maka singgahlah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Di mana taman-taman surga itu, di mana ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan halaqatut dzikir, yang mana di tempat itu dikumandangkan pujian akan Nabi Muhammad, dikumandangkan pujian akan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya akan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah taman-taman surga di dunia. Alhamdulillah, kita sebelum menikmati taman-taman surga yang hakiki nanti kelak fi yaumil akhir, kita sudah bisa merasakan terlebih dahulu taman daripada taman surga di dunia. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah,
Kita dipilih oleh Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad cinta kepada mereka, para umat-umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah memilih umat-umatnya, akan tetapi mereka yang melenceng daripada ajaran Nabi Muhammad, mereka yang jauh akan ajaran Nabi Muhammad sungguh merugi. Akan tapi alhamdulillah kita bisa kembali berada di Majlis Darus Sholihin Al-Mubarak. Insyaallah berkat keistiqomahannya antum-antum semua di majlis ini, insyaallah antum-antum semua menjadi orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin kita telah melewati bulan Ramadan yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat, keistimewaannya, anugerahnya kepada bulan Ramadan itu melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan latamannau an akuna sana kullaha Ramadan. Seandainya kalian mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan daripada rahmat dan anugerah serta keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka niscaya kalian semua akan berangan-angan 1 tahun suntuk yang kalian jalani itu adalah bulan Ramadan semua. Saking dahsyatnya, saking istimewanya bulan Ramadan. Maka kita lihat apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, karena kita mengetahui keafdoliaannya, keistimewaannya bulan Ramadan. Kita mengerjakan sholat, kita jaga, kita menjaga puasa kita menjaga birrul walidain, kita berbakti kepada orang tua. Dulunya sebelum bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan kita berbakti kepada orang tua. Dulunya kita jahat kepada istri kita, zalim kepada istri kita, masuk bulan Ramadan kita baik kepada istri kita. Begitu juga yang istri yang durhaka kepada suaminya, masuk bulan Ramadan baik kepada suaminya. Yang mereka jauh daripada perbuatan baik, muasyarah, pergaulan yang baik daripada saudara-saudaranya, masuk bulan Ramadan itu berubah semua menjadi baik. Karena apa? Mereka semua umatnya Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu adalah hasil daripada jerih payah, kenikmatan semua yang Allah turunkan itu berada di bulan Ramadan. Akan tetapi pertanyaannya, dan akan tetapi yang harus kita renungkan dan kita pikirkan, apakah yang kita tanam dan kita rawat di bulan Ramadan masih berkesinambungan sampai sekarang? Masih kita jaga sampai sekarang? Apakah sholat kita sama seperti di bulan Ramadan dan bulan sekarang? Apakah perbuatan baik kita sama seperti di bulan Ramadan dan di bulan sekarang? Sungguh disayangkan apabila kita berubah, karena kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan hambanya Ramadan, kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap bulan, di setiap keadaan, bukan hanya di bulan Ramadan saja kita berbuat baik. Sungguh disayangkan karena kita tidak mengetahui keadaan kita dimatikan dalam keadaan baik atau keadaan tidak baik. Kita tidak tahu, kita tidak bisa memvonis diri kita termasuk orang yang baik atau tidak. Kita tidak bisa memvonis, karena yang bisa memvonis hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setidaknya kita yang selaku hambanya Allah, kita menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita, dan kita jauhkan apapun yang Allah larang kepada kita. Itu saja. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita hidup dihiasi dengan para ulama, kita dihiasi dengan para habaib. Dengan mudah, dengan kita berkumpul dengan mereka, mudah kita mendapatkan jalan bagi mereka untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena mereka mengetahui, mereka para ulama mengetahui mana yang haram, ini tidak boleh, ini boleh, dan ini afdol, ini harus dilakukan, dan ini tidak boleh dilakukan. Itu semua ilmu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam diri-diri mereka para ulama. Alhamdulillah di kampung kita, desa kita tercinta ada Kiai Faisal. Alhamdulillah kita diberkahi oleh Allah, masih ada ulama. Jangan kita jauh kepada mereka, apalagi sampai kita tidak memiliki akhlak, jauh daripada ajaran Nabi Muhammad kepada guru, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tomo, Bapak Kepala Desa kita. Ini sangat mewakili sekali. Itu mereka semua tidak ada akhlaknya,
Mereka semua itu kurang ajar kepada yang lebih tua. Mereka semua itu kurang ajar kepada gurunya, bahkan kurang ajar kepada orang tua. Karena apa? Tidak didasari di dalam tubuh mereka, itu namanya akhlak. Sedangkan akhlak ini adalah barometer, ukuran daripada keimanan kita, itu diukur daripada akhlaknya kita baik apa enggak. Bukan ilmu. Semua orang bisa mendapatkan ilmu dengan mudah, tetapi akhlak tidak mudah. Makanya Al-Habib Hasan Baharun itu selalu mengatakan, tidak mudah orang yang banyak ilmunya, saya tidak bangga mereka yang banyak ilmunya. Mereka yang ahli pidatonya, saya tidak bangga. Akan tetapi mereka yang memiliki akhlak yang luar biasa, itu yang saya banggakan, katanya Abuya Al-Habib Hasan Baharun. Maka daripada itu kita akhlak kita jaga, kita berbuat baik. Mumpung masih banyak para ulama, mumpung masih banyak para ahlul bait, kita jangan jauhi mereka, kita cari mereka. Karena mereka para ulama adalah hiasan yang paling istimewa yang Allah turunkan di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, karena ada yang mengatakan, para ulama mengatakan, innallaha zayyana sama bisalasati asya, bisamsi wal qamari wan nujum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit itu dengan 3 perkara. Dengan adanya bintang, dengan adanya matahari, dan dengan adanya bulan. Wa zayyanal ard bisalasati asya, dan menghiasi muka bumi ini dengan 3 perkara. Yaitu apa? Wabil ulama, wabil mator, wabil imamil adil. Dengan mereka adanya ulama, kita dihiasi dengan mereka para ulama. Kita jalan kita lurus, kita jalan kita mudah, jalan kita tidak tersesat dengan mereka adanya para ulama. Maka daripada itu jangan kita sia-siakan mereka para ulama di muka bumi ini. Dengan adanya imamil adil, Masya Allah, Pak Tomo selalu berada di tengah-tengah kita. Maka daripada itu jangan kita sia-siakan mereka para ulama, para ahlul bait. Nanti kalau mereka para ulama sudah tidak ada, baru kita menyesal, baru kita sudah bingung kepada siapa kita akan mencari ilmu, kepada siapa kita akan mencari kejujuran, kepada siapa kita akan mencari jalan. Kalau mereka para ulama semua sudah tidak ada, kepada siapa? Karena dikatakan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakinallaha yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadun nas ra'usan juhalan fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Naudzubillahi min dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu daripada setiap hambanya itu seketika. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu di muka bumi ini dengan mencabutnya mereka para ulama. Sampai mereka para ulama di muka bumi ini tidak tersisa lagi. Sehingga mereka kebingungan semua mencari jalan. Mereka kebingungan semua mencari ilmu. Mereka kebingungan semua mencari tempat ladang kebaikan. Sehingga mereka semua mengangkat imam, mengangkat ustadz untuk dijadikan ulama. Sehingga orang yang diangkat tersebut, mereka mengeluarkan pendapat dan fatwanya, sehingga dia mengeluarkan fatwa dalam keadaan sesat dan menyesatkan. Bingung kepada siapa kita jalan. Ini jalan kita ikuti mereka para ulama. Dengan adanya Ki Faisal, kita ikuti para ahlul bait, Abuya Al-Habib Zain, Al-Habib Segaf, Ahlu Dalwa yang lainnya. Karena dikatakan para ahlul bait mereka adalah tameng bagi kita, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka para ahlul bait sudah tidak ada lagi, susah kepada siapa. Maka daripada itu 2 hal ini harus kita jaga. Jangan sampai kita main-main dengan ahlul bait dan para ulama. Jangan dianggap remeh. Di dunia mudah kita menghina, mencaci mereka, tapi lihat di akhirat dahsyat adab Allah yang akan menyambarnya. Hati-hati. Ahlul bait ulama ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita pegang. Jangan sampai kita jauh dari mereka. Karena dikatakan mereka ahlul bait, kata Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya, innama ana mru'un makbud yushikur an ya'tiya rasul rabbi faujib wa ana tarikum fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Apa kata Nabi Muhammad SAW?
Sesungguhnya aku adalah manusia biasa sama seperti kalian, maka akan datang utusan Tuhanku untuk menjemput aku, maka aku akan mengizinkannya, maka aku akan meninggalkan kepada kalian dan menitipkan kepada kalian dua hal, dua pusaka dan dua tameng. Apabila kalian mengikuti dua hal tersebut, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang pertama? Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran. Dan yang kedua dengan adanya ahlu baiti wa itroti ahlu baiti, dan mengikuti mereka para ahlul bait. Itroti yang dimaksud di sini apa? Yaitu mahabbah, cinta kepada mereka para ahlul bait. Kalau kita sudah bisa memegang kedua ini, insya Allah kita selamat dunia akhirat, karena ini yang diwariskan dan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta, Nabi Muhammad tidak meninggalkan dunia, karena Nabi Muhammad tahu bahwasanya dunia ini adalah fana. Innal anbiya lam yuwarris dinaron wala dirhaman, innaman warrathah ilma, kata Nabi Muhammad SAW. Mereka para nabi tidak meninggalkan dinar atau dirham, akan tetapi yang ditinggalkan mereka para nabi adalah ilmu. Karena tahu Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan kita nanti di dalam kubur, yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, yaitu ilmu agama. Kalau kita jauh daripada ilmu agama, bagaimana kita akan mendapatkan keselamatan daripada Nabi Muhammad? Sedangkan ilmu kita bisa dapatkan dengan para ulama, dengan para ahlul bait. Kalau kita benci kepada mereka, bagaimana Allah tidak akan benci kepada kita? Maka daripada itu, insya Allah pengikut daripada Majelis Darus Sholihin, jamaah Majelis Darus Sholihin, ibu-ibu, bapak-bapak semua selamat berkat cinta kepada ulama, berkat cinta kepada ahlul bait, sehingga insya Allah kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad SAW, dan kita diberikan syafaat oleh Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita insya Allah digandeng bersama Nabi Muhammad SAW menuju surganya. Dan insya Allah yang hadir di sini semua diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala rizkinya, duniawi ataupun ukhrawi, insyaallah dipermudah fid dunya hasanah, di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhiratnya juga baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.